Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Walaupun sekelilingnya tidak mendukung kita, walaupun sekeliling kita tidak membuat kita berbahagia, tapi kita tahu ada Allah di tengah-tengah kita. Ada Allah di sisi kita yang siap membantu kita. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang dengan segenap hati kita. Kita mau memberikan kehidupan kita yang terbaik. Kita mau naikkan, kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita. Siapkan hati kita semua. Mazmur 104 ayat 33 dikatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi aku ada. Setiap waktu Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Oh Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan, pagi inilah kami Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami, baik kami yang ada di rumah-Mu Bapa, maupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu kesesakan dari umat-Mu. Engkau tahu Tuhan akan ketakutan dari umat-Mu. Engkau tahu semuanya Bapa. Tuhan, kami tidak mau hidup, kami tidak mau tinggal di dalam ketakutan itu. Tapi kami mau beriman kepadamu. Pegang Engkau Tuhan. Menyerukan pujian kepadamu Bapa. Karena disitulah letak Tuhan kekuatan kami. Untuk kami bisa melangkah dari hari lepas ke hari. Tuhan berkati ibadah online kami pada pagi hari ini. Berkati Bapa, berkati puji-pujian, berkati firman-Mu Bapa, berkati anak-anak-Mu yang melayani pagi ini. Roh Kudus, mari Kau hadir bait suci-Mu, hadir urapi kami semua. Haleluya. Inilah Tuhan, inilah yang kami mau. Selagi kami ada Tuhan, selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur bagi. Amin, amin. Selagi ku ada,
menaikkan pujian bagimu. Amin. Dan pengagungan. Haleluya, haleluya. Biarlah manis kau dengar. Haleluya, manis kau dengar. Tuhan dan hatiku. Haleluya, katakan. Dan hatiku dan hati kami bersuka. Hatiku bersuka. Haleluya, terpujilah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Buat pertolonganmu dalam hidup kami, Kau ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih atas segalanya. Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kau luar biasa. Haleluya. Biarlah namamu dimuliakan, dimuliakan. Haleluya. Kau sembah Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dan Kau sangat baik. Terima kasih Bapa. Kami mau agungkan Kau. Kami mau muliakan Kau. Yesus Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, mari kita masuk gerbangnya dengan bersyukur. Kita angkat puji-pujian di hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan kita baik. Haleluya, glory. Amin, haleluya. Gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian Tuhan. dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Nyanyi besarkan. nyanyi besarkan agung nama. Oh glory. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan Katakan pujian. sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yes. pencipta segalanya. Mari agungkan Dia. Datang Mari muliakan Dia. sujud di Angkat tangan kita, hadapannya. naikkan Angkat pujian. tanganmu, Katakan naikkan bersama-sama. pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, Glory. musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan Oh glory. pujian. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Anugerahnya Tuhan. anugerahnya kekal Glory. Sebab selamanya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Haleluya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Oh glory, Dia selamanya. sungguh sangat baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh glory, berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya, haleluya, glory. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menguatkan iman kita. Firman yang membuat kita tidak takut lagi. Firman yang membuat iman kita makin bertambah-tambah. Kita minta hadirat Tuhan memenuhi kita. Dimanapun kita ada, kapanpun, hadirat Tuhan akan memenuhi kita. Oh Yesus, haleluya. Engkau hadir Tuhan di bait kudus-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau Dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi. Hadirat Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami semua, penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah. Yang ku nampak hanya oh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami semua. hadirat Kudus-Mu penuhi bait dan ku tersungkur menyembah. Amin. Dan ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Oh Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami semua. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia. Haleluya. Oh Yesus, hadirat
hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami semua. Kudus-Mu Penuhi baik dan ku tersungkur menyembah-Mu. Dan ku nampak Tuhan, Yang ku nampak hanya kemuliaan. haleluya. Yang ku nampak hanya Kemuliaan. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Hanya kemuliaan-Mu. Ya Yesus, terima kasih Bapa buat segala apa yang Tuhan telah lakukan di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, kami boleh telah memuji nama-Mu, dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Allah. Ya Roh Kudus, beracara di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya dari sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersatu hati saat ini. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah yang merintangi pemberitaan firman Allah, kami tolak di dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami, dan hanya kuasa Allah yang berkarya dengan leluasa. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, bertemu, yang saya maksud lewat tayangan video pada pagi hari ini, di mana kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa memberikan kekuatan, firman Tuhan yang bisa memberikan semangat untuk kita tetap berjalan dan menjalani hari-hari kita. Saya percaya bahwa sidang jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini pasti sangat merindukan untuk bertemu satu dengan yang lain. Namun dalam situasi kondisi seperti ini masih di mana kita beribadah lewat online. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan takut. Bapak Ibu, tentunya hal ini mengingatkan kita kembali tentang keadaan situasi saat ini di mana banyak berita-berita atau kejadian-kejadian yang diberitakan setiap hari, yang kalau kita mendengar, menyaksikan, entah itu di layar televisi atau di media-media yang lain, tentunya banyak orang yang menjadi takut. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Dan tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini dalam suasana memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang Dia telah mengalahkan maut. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan pesan ini juga bukan hanya disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga bagi kita yang hadir atau yang menonton tayangan video ini, Tuhan ingatkan kepada kita jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu bisa melanda siapapun juga.
Tidak kenal entah itu mereka yang punya kedudukan, mereka yang orang biasa dan lain-lain sebagainya. Bisa saja terjadi dan bisa dialami oleh siapapun dalam kondisi, dalam keadaan, situasi seperti yang kita alami saat ini. Banyak hal yang menakutkan kita, termasuk wabah COVID-19 yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia saat ini, mengalami ketakutan, mengalami kepanikan, mengalami kekhawatiran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GBI Paturyani, firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada pagi hari ini untuk tidak takut. Ya, sebagaimana firman Tuhan tadi di dalam Matius 28 ayat yang ke-10, jangan takut. Ya, itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Saya tidak tahu keadaan dan kondisi sidang jemaat Tuhan, apa yang dialami saat ini. Apakah ada di dalam ketakutan? Secara manusia, kita takut. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita jangan takut. Oleh karena itu, apa yang firman Tuhan katakan mendorong kita untuk berani menghadapi kondisi ini. Tidak gentar untuk menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Seperti saya katakan tadi bahwa ketakutan itu hal yang manusiawi dan itu bisa melanda, menimpa atau bisa terjadi kepada siapapun juga. Contoh di dalam Alkitab kalau kita melihat. Firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 20. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Bagaimana murid-murid Tuhan pada waktu itu mengalami ketakutan. Mari kita baca ayat tersebut di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pada waktu itu murid-murid Tuhan mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Mereka mengunci diri di satu tempat supaya tidak bertemu dengan siapa-siapa. Tentunya mereka kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan, takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga apa yang mereka akan lakukan adalah mengurung diri di satu tempat yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-19 ini. Seperti saya katakan tadi bahwa ketakutan itu bisa melanda siapapun juga. Contohnya adalah murid-murid Tuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak melakukan apa-apa karena ketakutan. Bahwa orang atau Yesus yang selama ini mereka andalkan telah mati. Lalu memang Tuhan berkata bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi apa yang terjadi? Banyak berita-berita yang simpang siur. Ada yang berkata bahwa ada yang mengambil mayat daripada Tuhan Yesus. Tidak ada kepastian. Sehingga mereka tambah dan bertambah-tambah kehilangan pengharapan. Tapi syukur kepada Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah ketakutan itu. Sebagaimana apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-19 ini. Waktu mereka takut. Mereka berdiam diri dan mengunci
pintu supaya tidak ada orang yang masuk, supaya tidak ada orang yang tahu. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketakutan mereka, Yesus datang kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus hidup. Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan segala kuasa-kuasa maut. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Satu hal yang kita lihat di sini, bahwa ketakutan itu bisa menimpa siapapun. Salah satunya kita lihat di sini adalah murid daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita melihat yang mengalami ketakutan juga, kalau kita melihat seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi pada saat itu dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat, kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa yang mengatakan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Adalah Nabi Elia. Setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal pada waktu itu, setelah dia membunuh nabi-nabi Baal, maka istri Ahab yang bernama Isabel pada waktu itu bagaimana mengancam dia akan memperlakukan dia seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia ini seorang nabi yang luar biasa. Mengalami satu ketakutan. Dalam ketakutan itu dia kehilangan pegangan. Dalam ketakutan itu dia kehilangan iman. Padahal waktu dia berkata, minta api turun dari langit, maka itu terjadi. Waktu hujan, minta bahwa hujan tidak akan terjadi, itu terjadi. Tetapi sekarang dalam kondisi seperti itu, ia mengalami ketakutan dan kehilangan pengharapan, kehilangan iman kepada Tuhan. Sehingga dia ingin cepat-cepat mengakhiri hidupnya. Dia katakan, aku ingin mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa ketakutan itu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab tadi, murid-murid Tuhan sendiri begitu ketakutan. Nabi besar, Nabi Elia mengalami hal yang sama, bahkan dia ingin mati. Karena ketakutan situasi keadaan yang dihadapi oleh mereka. Bagaimana dengan kita, bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah saat ini dalam kondisi ketakutan? Apakah mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Atau seperti yang dialami oleh Nabi Elia? Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hati-hati dengan ketakutan. Karena ketakutan, saya katakan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan tayangan ini. Hati-hati dengan ketakutan. Ketakutan itu bisa menular. Ya. Bukan hanya virus COVID-19 yang bisa menular. Tetapi ketakutan bisa menular kepada yang lain. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus kuat
Kita harus berani, kita memiliki Allah yang hidup. Tidak perlu takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 17, ada satu ayat firman Tuhan. Saya katakan tadi bahwa hati-hati dengan ketakutan. Ketakutan itu bisa menular. Ya. Kita akan baca ayat tersebut di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-11. Firman Tuhan berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya. Dikatakan di sini apa? Saul dan segenap orang Israel. Ya. Bukan hanya satu orang, bukan hanya Saul saja, tetapi segenap orang Israel mengalami ketakutan. Mendengar ucapan tantangan daripada Goliat pada waktu itu. Mereka takut. Bukan hanya satu orang yang takut. Tetapi segenap orang Israel menjadi takut. Oleh karena itu saya harap Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Jangan takut. Karena ketakutan itu bisa menularkan kepada yang lain. Ya, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Berdiri teguh di hadapan Tuhan. Berdiri teguh di hadapan sidang jemaat Tuhan. Memberikan kekuatan dan semangat. Untuk tidak takut. Untuk tidak kehilangan arah di dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, hati-hati dengan ketakutan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena ketakutan bisa merampas warisan rohani. Warisan-warisan yang sudah sediakan. Atau janji-janji Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi umatnya. Mari kita lihat ayat tersebut apa yang terdapat di dalam Bilangan pasal 14. Kita akan melihat di dalam Bilangan pasal 14. Ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Bilangan pasal 14 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantara. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali. Yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungguh-sungguh kepadaku. Bahwa ayat yang ke-30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah. Telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat, membaca ayat ini. Mulai dari pasal 13 dari Bilangan dan pasal ke-14. Tentang bagaimana Musa menyuruh 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan dari dekat. Kondisi, keadaan, situasi orang-orang di sana. Tanahnya bagaimana supaya dapat hal yang keadaan yang sesungguhnya di sana. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 12 pengintai ini, 10 diantaranya setelah mereka melihat lalu menyampaikan kepada Musa, kepada orang Israel bahwa keadaan di sana sungguh luar biasa tanahnya. Tetapi juga penduduknya. Sehingga apa yang terjadi? Timbul ketakutan di antara mereka.
hanya 2 orang yang memperkatakan lain. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Mereka berkata bahwa kita pasti mengalahkan mereka. Mereka berkata kita akan menduduki tempat itu. Karena Tuhan telah janjikan kepada kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dari 12 pengintai ini yang masuk tanah Kanaan siapa? Hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. 10 yang lain dan orang-orang Israel yang lain yang ketakutan. Tidak menerima warisan atau janji yang Tuhan janjikan kepada mereka. Karena apa? Karena ketakutan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan pesan pada sore. Yang saya maksud pada pagi hari ini. Mengingatkan kita kembali. Untuk senantiasa hati-hati dengan ketakutan. Hati-hati dengan ketakutan. Karena itu bisa menular. Sehingga orang lain juga ikut menjadi takut. Hati-hati dengan ketakutan. Karena bisa merampas warisan rohani atau janji Tuhan. Yang Tuhan janjikan kepada kita sehingga kita tidak mendapatkannya lagi. Demikian juga orang-orang pengintai. 10 pengintai itu tidak masuk. Dan tidak menikmati janji Tuhan. Karena apa? Akibat ketakutan yang mereka alami pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita yang tadi saya sampaikan yaitu jangan takut. Mengapa kita nggak perlu takut? Firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita kembali. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita tidak perlu takut. Karena ada roh Allah. Roh Allah telah diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan roh. Roh penolong bagi kita yaitu Roh Kudus. Sehingga dengan bebas kita boleh datang kepada Bapa, memohon pertolongannya, memohon anugerahnya, memohon penyertaannya dan perlindungannya dalam kehidupan kita masing-masing. Bukankah firman Tuhan katakan, apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama firman Tuhan berkata, tetapi sekarang begini firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan katakan jangan takut. Ia telah menebus kita. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan telah menebus kita. Ia memanggil kita dengan nama kita sendiri. Dan dia katakan, engkau ini kepunyaanku. Sidang jemaat Tuhan GBI Paturyani. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Aku telah menebus engkau. Dan engkau atau sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Paturyani.
Engkau adalah kepunyaanku, kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita mau teguhkan iman percaya kita. Kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Boleh terjadi segala sesuatu di dunia ini, seperti yang terjadi saat-saat ini. Tetapi kita memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut dan segala kuasa-kuasanya. Sehingga dia berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, yang dalam ketakutan, jangan takut. Dengan demikian juga bagi kita sidang jemaat Tuhan. Tuhan katakan, Yesus katakan, jangan takut. Engkau ini umat tebusanku. Engkau ini umat kepunyaanku. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu saat-saat ini. Mungkin dalam kesulitan, mungkin dalam masalah. Tetapi firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan kepada kita, jangan takut. Dia yang menolong. Tuhan telah berikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Saya percaya di masa-masa yang akan datang, di dalam menjalani hari-hari kita di masa-masa yang akan datang, kita tidak perlu takut lagi. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan sidang jemaat Tuhan dan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan untuk tidak takut. Amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Biar ini menjadi janji kita dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Oh, kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu karena Ia selalu ada bersama dengan kita. Ku tidak takut. Tangan-Mu yang Maha Kuasa yang memegang kami, yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus memegang
Mari kita bersatu di dalam doa mengucap syukur buat firman Tuhan yang diberikan, disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan saya minta Ibu Reni yang memimpin kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan. Makasih. Sekali ini lagi Tuhan Kau berikan buat kami Tuhan waktu untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu pagi hari ini boleh menguatkan kami Tuhan. Amin. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan di saat ini Tuhan, di mana Kau tahu situasi Tuhan saat ini Tuhan. Kami berada di situasi Tuhan yang tidak mengenakan buat kami Tuhan. Mungkin Tuhan secara pribadi kami Tuhan, kami takut Tuhan untuk menghadapi Tuhan situasi saat ini Tuhan. Tapi saat ini Tuhan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kami. Mengingatkan kepada kami Tuhan supaya kami tidak takut Tuhan. Bahwa kami Tuhan memiliki Engkau Juru Selamat Tuhan. Juru Selamat yang hidup yang dapat menguatkan setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan. Kami mau pegang erat Engkau Tuhan, di mana Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau yang akan selalu memberikan pengharapan buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Kau berkati Tuhan. Berkati Tuhan dengan lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun atas dia Tuhan. Di atas kehidupannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati pelayanannya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang mengajar kepada kita untuk kita tidak takut. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kita. Dalam kita menghadapi hari-hari ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu hal yang kita tahu, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita mau akhiri, kita angkat pujian, kita mau menyembah dia, kita mau memberkati dia. Bless the Lord, oh my soul. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship, Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. I Worship Your holy name. I worship Your holy Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat segala apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dalam pelayanan kami, ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Lewat pujian yang dinaikkan. Biar pujian menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikan. Oh Tuhan, boleh memberkati dan menguatkan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di rumah masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ada pertolongan. Ada kekuatan yang baru. Ada iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dalam kesulitan yang dihadapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan,
kami tidak takut lagi karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Buat anak-anak kami yang sekolah Tuhan, tolong mereka, berkati mereka. Walaupun mereka belajar secara online saat ini, namun Tuhan kami percaya kuasa-Mu sanggup menolong dan memberkati anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Apapun yang dilakukan sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun sidang jemaat berada, terimalah berkat, anugerah Tuhan di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah beribadah secara online dan kita berharap juga kita bisa berkumpul secara offline. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, terus dukung dalam kita dalam doa supaya kita bersama-sama kembali. Pengumuman ibadah raya secara online tanggal 17 Mei jam 7 di channel YouTube KBI Paturyani. Himbauan kesehatan dari kami, jaga kesehatan Bapak Ibu semua, makan makanan yang sehat, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, jangan lupa memakai masker apabila Bapak Ibu hendak bepergian keluar, dan di rumah saja kalau tidak ada urusan yang penting. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. Keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam